Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman X6B dan Ibu Nia Gardenia selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Regita Cahyani, NPM 206. Kali ini saya dari kelompok 8 dengan rekan saya Dini Fitriyah dan Taufik Hidayat akan memaparkan tentang materi pengelolaan instrumen penilaian atau analisis butir soal tes dan non-tes. Analisis butir soal secara kualitatif dan kuantitatif. Saya akan menjelaskan tentang teknik analisis secara kualitatif. Nah, di sini ada beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif. Yang pertama, teknik moderator. Teknik moderator ini merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Nah, berdasarkan teknik ini, setiap butir soal harus didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli seperti seorang guru yang mengajarkan materi, ahli materi, penyusun atau pengembang kurikulum, ahli penilaian, ahli bahasa, dan berlatar belakang psikologi. Yang kedua, teknik panel. Nah, ini adalah suatu teknik menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal. Nah, kaidahnya ini diantaranya ada materi, konstruksi bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban atau pedoman penskoran. Caranya, beberapa penelaah diberikan butir-butir soal yang akan ditelaah, lalu adanya format penelaahan dan pedoman penilaian atau penelaahan. Dari sini didapat format penelaahan soal yang isinya adalah penelaahan butir soal. Yang pertama adanya format uraian, yang kedua format pilihan ganda, yang ketiga format tes perbuatan, dan yang terakhir format instrumen non-tes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat akan melanjutkan presentasi dari Rizky Regita Cahyani. Saya akan menjelaskan tentang analisis butir soal secara kuantitatif. Penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Ada dua pendekatan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu yang pertama adalah analisis butir soal secara klasik. Yang pertama adalah tingkat kesukarannya, yang kedua daya pembeda, yang ketiga fungsi pengecoh, yang keempat reliabilitas skor tes, dan yang kelima validitas tes. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tingkat kesukaran. Nah, di mana tingkat kesukaran adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Tingkat kesukaran butir soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes, misalnya untuk keperluan ujian semester, untuk keperluan seleksi, dan untuk keperluan diagnostik. Kemudian yang kedua adalah daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang menguasai materi yang ditanyakan dan siswa yang belum menguasai materi yang diujikan. Manfaatnya yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya, dan yang kedua untuk mengetahui seberapa jauh masing-masing soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengecoh. Nah, tes objektif bentuk multiple choice item tersebut untuk setiap butir item yang dikeluarkan dalam tes hasil yang sering dikenal dengan istilah option atau alternatif. Option atau alternatif itu jumlahnya berkisar antara 3 sampai 5 buah, dan dari
kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir item itu salah satu di antaranya adalah merupakan jawaban yang betul atau kunci jawaban, sedangkan sisanya adalah merupakan jawaban yang salah. Jawaban salah itulah yang dikenal dengan istilah distraktor atau pengecoh. Kemudian yang keempat adalah reliabilitas skor tes. Nah, reliabilitas skor adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Reliabilitas tes berkenaan dengan sebuah pertanyaan. Apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan? Menurut Kronlund, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas: panjang tes, sebaran skor, tingkat kesukaran, dan objektivitas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Dini Fitria Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fitria akan melanjutkan presentasi dari Taufik Hidayat. Selanjutnya itu ada validitas tes. Validitas merupakan suatu alat untuk evaluasi, bukanlah merupakan ciri yang absolut atau mutlak. Suatu tes dapat memiliki validitas yang tinggi, sedang, rendah, tergantung kepada tujuannya. Secara metodologis, validitas tes itu dibagi menjadi 4, yaitu validitas isi, validitas konstruk, validitas konkuren, dan validitas prediksi. Selanjutnya itu analisis butir soal secara modern, yaitu penelaahan butir soal dengan menggunakan item respons teori atau IRT atau teori jawaban butir soal. Teori ini merupakan suatu teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang jawaban benar suatu soal dalam kemampuan siswa. Nama lain IRT adalah Latent Train Theory atau LTT, atau karakteristik curve theory atau ICC. Selanjutnya ada manfaat analisis butir soal. Yang pertama, menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, meningkatkan butir soal melalui 3 komponen analisis, yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh soal. Dan yang ketiga, meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Yang keempat, merevisi soal yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan ditandai dengan banyaknya anak yang tidak dapat menjawab butir soal tertentu. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu dalam menganalisis butir soal terdapat 2 teknik. Yang pertama, teknik kualitatif, yaitu dapat digunakan untuk menganalisis butir soal tersebut. Terdapat teknik moderator dan teknik panel. Dan yang kedua, teknik kualitatif yang memakai 2 pendekatan analisis, yaitu analisis butir soal secara klasik dan analisis butir soal secara modern. Kedua teknik tersebut juga memiliki berbagai manfaat yang dapat digunakan dalam mengelola penilaian pada butir soal. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kita mohon maaf dan semoga pemaparan ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.